Ini saya sudah meluncur dari Atambua. Ibu tunggu saya. Cepat saya, paling 1 jam sudah sampai. 1 jam? Kami ucapkan selamat datang untuk Ibu Guru Suster Maria. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian nih? Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Aisyah, Biarkan Kami Bersaudara. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, ada 2 temanku BB69. Yang pertama ada Mas Rido Ivander. Apa kabar, Mas? Baik. Sehat ya. Nah, yang kedua ada Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? Assalamualaikum. Gitu kan bahasa Aisyah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Baik. Sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Mas Rido, Mas Setiawan sehat? Puji Tuhan, sehat. Harus sehat nih. Tetap menjaga kesehatan ya. Iya. Oke. Nah, film ini sebenarnya film tahun 2016 dan disutradarai oleh Mas Herwin Novianto ya, dan ditulis oleh Mas Jujur Prananto, diperankan oleh Laudia Cynthia Bella, Agung Isya Almasi Benu, terus habis itu ada Lydia Kandau, ada Mas Ari Kriting, dan ada G. Pamungkas ya. Seperti itu. Oke, kita langsung bahas ke filmnya nih. Gimana Mbak Mi, menurut Mbak Mi filmnya? Kita kan tentang di Kupang ya, di Nusa Tenggara Timur lah. Kita mencerita tentang dia ditugasin ke sana gitu kan ya. Ya, sebenarnya sih, suaraku aman kan? Aman. Emang relate sih, emang kayak gitu sih keadaan di sana. Makanya pas nonton itu, pas baca sinopsisnya, kok penasaran sih pengen nonton Aisyah karena itu kan bercerita tentang daerah Nusa Tenggara Timur itu kan. Saya kan pernah di sana gitu, jadi penasaran aja pengen nonton. Oke. Nah, kalau dari Mas Rido sendiri gimana Mas Rido? Dari filmnya ini gimana? Aisyah Biarkan Kami Bersaudara tuh apa ya? Ngiranya dari awal tuh ini film religi gitu. Karena kan kalau dia Cynthia Bella pakai jilbab biasanya ya main film religi. Ternyata yang tidak religi, lebih ke arah apa ya? Dan juga senang sih karena nonton ini kita tahu kalau Mas Erwin sekarang udah banyak ke Falcon ya. Sisi film dia juga udah beda banget sama sekarang. Mas Jujur Prananto yang sekarang nulis skenario juga sekarang suka bikin film komedi yang apa bilangnya nggak jelas juga gitu. Jadi kayak ngeliat mereka berdua ternyata pernah bersatu dan bagus itu kayak kaget sih nonton itu. Oh ternyata mereka pernah bagus. Oke. Nah, ya ini sebenarnya kan juga yang tadi Mas bilang ini mungkin nih kalau kita lihat dari covernya ya istilahnya. Dari covernya kan kelihatan ini film religi yang apalagi dari tulisannya kita bilang yang penggunaan font tuh ya. Dari penggunaan fontnya itu apakah ini benar-benar seperti film religi yang menggurui kita bilang ya mungkin ya. Nah, itu awalnya saya pikir juga seperti itu sih. Ini apa jangan film-film religi seperti yang menggurui segala macam nih. Tapi ternyata pas kita nonton ini berarti memang istilahnya menggambarkan perbedaan, permasalahan dari dua sisi ya. Dari dua sisi di mana bahkan misalnya dari suku, agama yang berbeda nih. Dalam arti itu pun dibahas nih. Masing-masing punya pemikiran terhadap suku atau pemikiran terhadap agama lainnya seperti ini. Yang satu lagi juga ternyata ada pikiran negatif juga nih seperti ini nih. Nah, seperti itu sih dan ini digambarkan dengan baik sih dalam arti seimbang menurut saya. Dalam arti nggak ada yang baik, nggak ada yang jahat nih. Dalam arti nggak ada yang terlalu kan biasanya kan satu sisi doang nih, yang ini jahat nih, yang ini baik banget. Tapi ternyata itu di sini nih digambarkan nih ya tadi itu ada baiknya, ada jahatnya, jadi seimbang sih seperti itu. Benar nggak kalau menurut kalian? Gimana? Mbak Ami gimana Mbak Ami? Iya, setuju sih benar Mas. Jadi kan awalnya aku pikir juga emang kayak bercerita tentang religius gitu kan, maksudnya tentang ya lebih ke satu pihak, satu agama gitu. Tapi ternyata pas ditonton
menyenangkan ya, maksudnya bercerita tentang agama tapi dari kedua belah pihak gitu, tidak hanya pada satu pihak aja kan, tapi dari dua belah pihak gitu. Jadinya apa namanya, senang sih nontonnya, senang, ternyata bagus. Mbak Ami kan pernah tinggal daerah sana ya? Pernah tinggal daerah Ah, sana. Dan, Gimana? Apakah relate dengan pengalamannya si Aisyah? Aisyah itu kan sebenarnya bukan di kotanya kan, dia biasa tapi bukan di kotanya kan, jadi masih agak jauh dari kotanya, daerah timur tengah utara kalau nggak salah. Nah memang kalau di daerah sana masih seperti itu sih Mas, jadi maksudnya masih kalau ketika kita datang dan kan aku berjilbab gitu ya, kalau ke sana tuh memang agak apa ya, kayak dilihatin gitu loh Mas, dilihatin dari atas sampai bawah gitu loh, jadi emang masih begitu, tapi nggak semua sih, maksudnya tapi mereka tetap bisa terima kita sih secara baik sih, cuma memang nggak kayak awal. Sama ini sih Mas, yang cerita tentang air itu tuh bener banget. Nah itu gimana tuh yang soal air tuh? Air itu bener banget, nggak usah di daerah ya, waktu di Kupang aja tuh, jadi kita tuh sampai harus beli air di truk air gitu, jadi tiap sebulan tuh bisa 2 kali kita beli air itu, karena air kering, dia emang susah air. Jadi kan dulu ada iklan minuman air mineral ya kalau saya, yang bilang air coba gitu kan. Nah itu saya mengalami itu soal air itu tuh, makanya. Dan emang di daerah timur tengah utara itu emang air susah. Kalau dari cerita latarnya sih emang. Oke, jadi cukup relate ya. Nah, kita ke Mas Rido nih. Nah, Mas Rido, gimana nih kalau Mas Rido melihat keseluruhan dari film ini? Kalau saya lihat nih, kayaknya pengambilan gambarnya ciamik banget ya, dalam arti habis itu untuk coloringnya segala macam nih. Ini saya cukup terpesona sih dalam arti. Gimana Mas? 2016, kalau saya film 2016 ya. Untuk ukuran film 2016 secara shot mungkin emang saya bilang sebutan bahasanya membumi ya, lebih membumi. Tapi dia nggak ngasih kesan membumi itu ya shot yang sederhana gitu. Kita ngeliatnya tuh kayak apapun yang dia kasih ke kita tuh shotnya kayak terkesan bagus banget, kayak yang misalnya si Lord Disney itu lari keluar rumahnya pas dia jatuh itu aja nge-shotinnya tuh bagus banget gitu. Jadi kayak dia memang pengen, Mas Heru ini kayaknya di sini tuh pengen ngasih shot yang membumi tapi tetap ninggalin kesan, wah keren ya visualnya gitu. Yang kayak gitu sih yang didapetin dari secara visual kalau Aisyah biarkan Teman Saudara ini. Dan terutama nih adegan yang ini nih, aduh mana sih belakangnya tuh, pasti Lord Sefam ngelempar batu itu maksudnya dari jauh sih, itu keren banget emang. Itu keren banget sih. Itu sih yang bagus banget emang pemikiran Mas Heru ini sih. Dan tadi itu dalam arti gini, konfliknya itu juga tadi itu soalnya ngomong soal bumi ya dalam arti ya. Konflik yang diangkat itu juga dieksekusi dengan tidak dramatisasi. Ya benar ya kata-katanya, benar nggak? Betul. Berarti kadang-kadang kan terlalu didramatisasi, istilahnya kadang-kadang itu nanti ada adegan berdoa, aduh Tuhan kenapa saya disiksa, gitu atau dikucilkan, kan kadang-kadang kan suka gitu ya dalam arti ya. Ataupun yang satu ini misalnya marah-marahnya itu terlalu bilang oh ini kan gini, tapi kan itu kan memang di sini ada adegan marah-marahnya juga, di mana ada adegan kebencian kita ngomongnya terhadap salah satu suku ataupun agama, tapi itu istilahnya dikemas dengan baik dan istilahnya nggak terlihat terlalu dilebay-lebaykan sih, bener nggak Mas? Betul itu dia. Kunci utama film ini tuh begitu, dia kalau kita mikir kayak wah ini bakal ada marah-marah besar nih, wah bakal ada yang kayak gini nih, ternyata enggak. Dia emang nggak mau ngasih apa ya cerita film, marah-marah, enggak yang kayak gitu. Kayak Berikan Kami Saudara ini bagusnya ya itu dia ngasih satu pendekatan yang realistis gitu ya. Kalau di kehidupan nyata kalau misalnya ada sesuatu yang nggak setuju atau bersinggungan ya nggak akan marah-marah kayak kebanyakan film kan, sampai kayak marah nggak sampai yang kayak gitu. Dan karakter Aisyah pun yang kita tahu kan orang Sunda, kalau orang Sunda dibuat marah-marah besar aneh banget aja gitu, kayak nggak masuk sesuai karakter, karena dari awal kita udah ngeliat itu mama teh apa kayak Sundanya tuh Sunda yang lembut banget gitu. Kalau dia marah-marah kayak gitu tuh mungkin bisa, tapi nggak kebayang aja gitu mau dibikin kayak gimana, karakternya bakal jadi jatuh gitu. Itu sih yang bagusnya dari film ini.
Betul, betul, betul. Gimana Mbak Mi? Ada apa nih? Mau dikomentarin apa nih? Iya ya, soal karakternya Aisyah sih emang bener ya, maksudnya kan karena dia orang Sunda kan, jadi ya cocok sih orang Sunda, emang dia asli orang Sunda juga kan ya, jadi jadi apa namanya, jadi emang karakternya cocok, ada bener sih, maksudnya di situ kan juga dia tidak berlebihan, bahkan si G Pamungkasnya juga kan dia tuh bukan orang Sunda kan, bukan asli orang Sunda kan, cuman di situ juga dia setelah bermain sebagai AA siapa kan AA itulah pokoknya gitu kan, iya. AA itulah pokoknya Aja ya. oh iya aja ya Aja ya. aja ya benar. Dan semuanya sih karakternya pas ya, maksudnya si anaknya juga, si orang sananya juga kan karakternya pas sih yang bermain, dan mereka bagus sih tahun 2016 ya, maksudnya orang-orang sananya juga orang-orang negara juga kayaknya sih. Betul, betul, betul. Apalagi tuh yang pas dikasih tarian-tarian penyambutan, dalam arti itu untuk tahun-tahun segitu kan cukup cukup bisa ya, menurut saya itu ya itulah tadi yang saya sempat juga ngomong juga, kayaknya Indonesia kan banyak kekayaan, misalnya kekayaan baik itu budaya, kekayaan alam, kita ngomong ya, kekayaan alam itu keindahan daripada lokasi-lokasi yang ada di Indonesia sebenarnya, terutama Indonesia Timur ataupun Indonesia Barat, bagian barat pun banyak yang indah-indah. Nah itu istilahnya kenapa nggak dikemas, digali nih dalam arti kan, dan ternyata itu di sini pun bagus nih dalam arti udah mulai di ini, dan sekarang ini kan juga di film-film terbaru juga sekarang masakan-masakan tradisional juga udah mulai diangkat kan ya dalam arti ya, dan itu memang harusnya itu diangkat seperti itu, dari tarian segala macam itu kan harusnya kan dikemas, tapi walaupun jangan sampai istilahnya kesannya itu dipaksakan ada. Nah, di sini pinter nih karena penyambutan seperti itu ya, dan di sini juga humor juga cukup menggelitik ya, gimana Mas Rido? Cukup apa ya, humornya lumayan apa ya, kalau kita istilah itu kayak lumayan menyinggung sih, tapi menyinggungnya itu dalam bahasa yang enak gitu, karena kan kritik-kritik sosialnya di sini tuh dimasukin menyampaikan komedi tapi dari sudut pandang anak-anak gitu, jadi kalau kita nontonnya mau marah-marah yang ngomong anak-anak gitu, jadi kayak emang cara Mas Herwin itu emang terkenalnya dia suka banget bikin film masukin kritik dalam bentuk komedi, dan kayaknya di antara semua filmnya Mas Herwin kayak Tanah Surga Katanya, Ala Kali Usulnya Negeri Ini, apa segala itu kan bagus-bagus, tapi yang benar-benar paling tepat gitu masukin kritiknya itu ini. Kalau Gila Lundro itu kasar banget kritiknya, nah ini yang paling lembut paling enak banget kalau kita dengar kritiknya, kayak oh iya benar juga ya, oh iya benar juga ya, padahal yang dikritiknya soal keberagaman juga kan, soal agama juga, yang sesuatu yang bahaya sensitif banget kalau sembarangan, sangat yang sensitif. bahaya banget. Kalau kita bahasa di Indonesia salah dikit, nih film bisa mati, bisa nggak mungkin tayang gitu. Dan itu sih bagusnya Mas Herwin di sini tuh ngampain kritiknya nggak sekasar di film Gila Lundro, nggak terlalu apa ya provokatif kayak di Alangkah Lucunya Negeri Ini kayak di film dia sebelumnya. Jadi ini kayaknya di antara film Mas Herwin yang lain yang secara kritik yang dimasukinnya itu dengan bagus, dengan lembut, dengan enak gitu dengarnya. Oke, dengan indah juga ya. Betul dengan indah. Ya komedinya pun juga cukup bikin ketawa sih, dalam arti dari yang dipanggil suster, ya itu kan dalam arti kan terus yang Alit Kriting sama istrinya salah ya istilahnya ya perempuan selalu benar. Dibilang apakah sama perempuan apa sama laki? Loh, apa hubungannya? Kalau sama laki-laki kan bisa gini, oke sama perempuan, loh jadi sama perempuan ya, salah lagi. Gimana Mbak Ami nih kalau ngelihat tokoh Alit Kriting dan sang istri? Iya itu sih kocak banget ya, maksudnya si Ari itu emang pas lah di situ, emang dia juga orang sana kan, orang kan, jadi ya emang gitu. Tadi Mas, sorry aku nyambung yang soal budaya tadi ya, yang banyak budaya itu. Ada satu budaya yang ternyata dan di situ bagus tuh dipakai juga. Jadi kalau di Nusa Tenggara Timur itu, kalau kita datang sebagai pendatang itu, dan kalau kita sudah bisa salam hidung, kan terakhir si Bella salam hidung ya, ada salam hidung itu artinya kita udah dianggap, diterima ya, keluarga di sana, udah diterima di sana gitu. Jadi
apa namanya pas Bella salam hidung itu, Aisyah salam hidung itu, oh ya ini berarti bagusnya, maksudnya dia bisa benar-benar memasukkan budaya yang ada di daerah sana. Kalau Ari kritik sama istrinya sih ya emang orang sana kalau ngomong tuh begitu. Cowoknya kalau ngomong ya begitu, kalau yang ceweknya kalau ngomong ya gitu kan, repet gitu ya. Udah cocok lah, udah cocok lah saya kocok itu, jadi kocok sekali. Ari kritik kocok banget sih. Pas. Iya sih, benar. Ini juga karakter anak-anaknya juga bagus ya mainnya, Mbak Ami ya. Berarti ya. Bisa ada pada mainnya pada sakit. Berarti dari emosinya, dari istilahnya, dari aktingnya mereka itu menurut saya sih cukup oke lah berarti ya. Seperti itu. Oke. Nah, kira-kira nih kalau untuk kata-kata terakhir lah istilahnya, bagi untuk sobat PB69 nih kalau ingin menonton film ini gimana nih untuk Mas Rido? Wah, apa ya? Aisyah Biarkan Kami Bersaudara ini bukan tipe film yang maksa ngomongin untuk apa ya? Misal nggak maksa kita untuk toleransi untuk soal diversity, karena kan kebanyakan film-film zaman sekarang masalah utamanya adalah ketika dia pengen ngasih pesan soal menghargai, toleransi, soal keberagaman, selalu dengan cara yang maksa gitu, cara yang terlalu preachy, yang orang nontonnya juga kayak pasti kesel, bukannya dapat pesan soal keberagaman atau toleransi, tapi malah kesel, dan jadinya jatuhnya ya yang kita lihat di Indonesia sekarang kan nggak terlalu toleransi kan juga nggak terlalu ini, karena cara nyampain pesannya aja nggak bagus gitu. Nah, Aisyah Biarkan Kami Bersaudara ini menurut saya film yang penting banget ya. Sampai sekarang pun saya rasa masih penting karena kan kerusuhan antar agama di mana-mana juga masih sering terjadi di mana-mana. Di mana-mana di dunia pun. Di dunia, bukan di Indonesia ya, di dunia. Ya, menurut saya ini film yang penting banget sih. Kalau pengen nyari satu film yang ngomongin soal diversity, keberagaman, toleransi, agama, semua ngumpul jadi satu dan masuknya itu nggak sembarangan, enak, dengan nggak maksa orang nontonnya nggak kayak males banget nih dikasih pesan kayak gini, cara jelek banget, nggak yang kayak gitu, yang nggak isinya nggak nontonnya nggak dongkol banget dengan pesan-pesan yang dimasukin, ya ini filmnya cocok banget gitu, harus banget gitu. Ini film yang pas yang bagus gitu. Itu sih. Oke. Nah, kalau gitu keunggulannya apa nih sebenarnya nih? Yang paling unggul dari Aisyah? Film Aisyah maksudnya. Keunggulan terbesarnya menurut saya sih Laudya Chintya Bellanya sih. Laudya Chintya Bellanya itu keren nge-carry ya? Semuanya banget gitu. Nge-carry actingnya itu mood banget, orangnya itu kayak benar-benar berhasil menghidupkan. Saya malah nggak kepikiran kalau misalnya mungkin Raline Shah atau mungkin siapa sih aktris Ami Utari. Waduh. Pokoknya aktris yang lain tuh dijadikan karakter Aisyah, dia nggak mungkin bisa menghidupkan Laudya Chintya Bella karena di sini dia yang paling meng-carry semuanya gitu. Kalau Ari Kriting kan waktu di tahun 2016 oke lah kan dia masih baru-baru acting. G Pamungkas juga baru 2 tahun acting. Dia benar-benar paling meng-carry keseluruhan filmnya yang jadi benar-benar nyawa utama film itu ya Laudya Chintya Bella gitu. Itu sih kelebihan paling utamanya di sini. Oke. Kita tanya beralih kepada artis Ami Utari. Aduh. Biarkan kami bersaudara. Tadi gelap terus tiba-tiba terang loh dia. Iya, tadi pas Mas Rido lagi ngomongin panjang lebar si Ami gini kiri kanan, pas saya ngomong Ami Utari, langsung fokus gitu, Six Sense gitu, padahal dia lagi ngeliatin Java Jazz tuh si Jojo katanya mungkin lagi siap persiapan. Itu depan aku tuh Aska soalnya dia lagi si Aska udah datang lagi dansa ini joget ular. Sini framing masuk frame. Oke. Apa? Jadi gini. Si Aisyah Kami Bersaudara ini hampir mirip ketika aku memutuskan untuk pindah ke Jepang, untuk sempat kerja di Jepang gitu kan. Sama deh persis. Orang berpikiran kalau di Jepang itu di daerah timur itu buat kita yang minoritas itu kita akan dikucilkan, kita akan dimusuhi, akan di apa itu sama persis sama itu. Tapi sebenarnya di film ini diceritakan kalau nggak kayak gitu kan. Itu kan diceritakan ya, itu kan hanya segelintir orang aja yang tetap maksudnya yang kayak begitu gitu, maksudnya yang kalau ada orang di luar agama mereka datang terus
mereka kecil saat itu, karena sebenarnya secara keseluruhan orang timur itu nggak kayak gitu. Jadi emang bagusnya film ini sih diceritakan secara bagus gitu, secara halus kalau nggak kayak gitu loh. Kan anggapan orang kalau orang timur itu kan ya kayak gitu ya, apalagi kalau yang kita berbeda agama gitu, karena sebenarnya sangat tidak. Dan bagus sekali juga kan di film ada kafir tentang sejarah itu. Oke, Mbak Mi waktu itu kerja berapa tahun, Mbak Mi? Sempat, tinggal berapa tahun di sana? Hampir 3 tahun. Termasuk menyenangkan nggak? Sangat menyenangkan. Kalau boleh nggak balik sih lebih baik saya tidak balik. Oke, kalau gitu dalam arti gini, apa yang ditakutkan atau apa yang dibilang oleh orang-orang itu ya istilahnya memang ada benarnya, tapi belum tentu, maksudnya istilahnya banyak juga istilahnya salah juga istilahnya, sama yang terjadi di Aisyah ini, benar ya? Betul. Jadi memang sebenarnya kalau di Nusa Tenggara secara sedikit cerita aja ya, jadi kalau di Nusa Tenggara itu sebelum tahun 2010 itu kita kalau keluar sendiri ke luar gitu, kalau misalnya perempuan keluar malam itu either bisa diperkosa atau diculik. Jadi emang ya, menyeramkan ya? Betul emang menyeramkan. Jadi menyeramkan itu memang di era Nusa Tenggara Timur gitu ya. Jadi sebelum tahun 2010, 2005-an itu masih serem gitu. Jadi emang semenyeramkan itu. Tapi sekarang kan sudah tidak ada, sudah maju gitu kan. Walaupun di daerah-daerahnya masih banyak yang terkecil, tapi tidak semenyeramkan. Jadi emang sini yang bagus sih secara menceritakannya sendiri. Emang benar kayak gitu ada. Oke. Jadi saya malah sekarang ini malah nggak mau pulang nih. Gimana nih nggak mau pulang nih dia nih? Coba lihat di filmnya kan bagus banget kan, pemandangannya bagus gitu kan, emang seperti itu adanya gitu. Mau jalan kaki lihatnya pantai gitu, emang sebagus itu daerah sana tuh, emang sebagus itu gitu. Dan orang-orangnya tuh humble gitu, yang kalau kita kan mereka rata-rata kan makan daging gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka ada acara, kita diundang, kita nggak dikasih makan. Nanti mereka kirimin kita nasi box gitu, atau nasi padang gitu. Jadi emang segitu toleransinya sih gitu. Emang dan digambarkan sih di film ini kan digambarkan sekali. Oke. Nah itu dia nih, berarti yang tadi Mas Rido bilang juga, nah apa ini selain kritik sosialnya halus, bagus, dan emang menggambarkan dalam arti membumi, dalam arti ya Mas Rido ya, yang pasti Iya, kan, betul. yang pasti kan ada risetnya segala macam ya, nggak mungkin misalnya biasanya itu membuat film pasti ada risetnya lah ya pasti ya. Dan ya tadi itu konfliknya pun ya memang kita temukan sehari-hari. Dalam arti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang misalnya yang antagonisnya pun tidak dramatisir yang gimana gitu. Ini emang yang diingat sih pamannya sih. Ini oke. Ini film jujur nih film ya. Ini saya kebetulan kan nonton kan ada dari Mas Rido nih pas waktu itu festival Mas ya. Nah itu saya nonton tuh malam-malam Mas. Malam-malam itu jam 11 malam tuh ya waktu itu kan, karena dikejar oleh tenggang waktu sebelum habis. Iya Mbak Ami ya. Keburu habis, benar-benar keburu habis kan. Saya nonton tuh kalau nggak salah jam 11 malam sampai jam 12 malam lebih. Nonton bukan sendirian, nonton sama anak saya 2 orang, anak kecil. Emaknya udah ngomong-ngomong tidur. Kita nonton bertiga aja, cowok-cowok yang bertiga nih, saya sama bocah. Tapi anak saya nonton dan ngerti. Anak saya masih kecil-kecil loh, usianya itu masih kecil-kecil dan ngerti. Dan saya ya ketawa dalam arti ketawa ngeliat tingkah laku ini, kok kenapa sih, kenapa gini, kenapa gitu, istilahnya ini kan lagi puasa ya, kan kemarin kan si ini Mbak puasa, istilahnya kayak gitu ataupun kemarin kan gitu. Jadi ngerti dalam arti, dan jadi nyampe untuk istilahnya kita bilang untuk nonton ditonton oleh anak kecil pun nyampe, bahkan komedinya pun istilahnya ketawa mereka. Dan istilahnya pas adegan yang paling sebenarnya sih bukan harusnya ketawa sih, adegan yang mereka ketawa justru yang ini, yang pamannya narik anaknya, ayo ini ayo, cabut. Anak Anak saya, aduh itu gimana itu? Itu gimana? Ditarik digendong. Itu tiba-tiba dicabut loh. Itu aneh sih. Kalau kita kan paling kan ketawanya kan soal yang apa adik keriting sama istrinya, tapi kan kalau anak kecil kan nggak nangkep kan, nangkepnya justru yang itu ditarik gitu, wah di bawah gitu.
Padahal itu Tapi bukan. yang Aisyah sholat itu juga kan mereka nanggepinnya lucu, lihat kasihan di rumah sakit yang si Aisyahnya sholat gitu, terus bukannya mereka tuh yang itu siapa ya Allah lucu amat sih anak-anak itu kan ya wajarnya anak-anak kan. Betul, betul. Tidak pernah melihat orang sholat gitu, terus melihat orang sholat kan jadinya lucu. Terus sama itu juga bagus juga itu yang apa yang mengenai puasa, kenapa sih ya meluangkan 1 bulan dari 1 tahun. Nah itu masuk dalam arti itu hal-hal yang saya sederhana dengan kata-kata yang nggak usah menggurui kamu ini harus puasa gini-gini, tapi itu di sini ini menurut saya ini bagus dan istilahnya ditampilkan secara tindakan di mana si Aisyah ini berpuasa loh dalam panas-panas sebenarnya Kak Mi ya. Di sana kan ceritanya Tapi beneran panas ya. Iya, itu kerasa banget Mas kalau lagi bulan puasa tuh. Aku kan maksudnya kita kan minoritas ya di sana ya. Bener-bener berasa banget. Udah panas, nggak ada yang puasa. Semua tempat makan buka, semua orang makan dan minum di pinggir jalan seperti biasa ya. Mereka mah emang nggak puasa kan. Itu emang berasa banget sih waktu bulan puasa di sana tuh emang kayak Aisyah gitu berasa. Dan cuacanya itu ya bener ya. Wow, panas sekali. Cuacanya itu tantangannya jadi besar sekali dan ini digambarkan di sini dalam arti berarti kan menggambarkan keimanan dari si Aisyah itu dengan tindakan dan ini benar-benar menurut saya ini lebih powerful ya Mas Rido ya. Betul Ya. Seperti itu. Nah, gimana Mbak Mi nih kata-kata terakhir untuk film ini? Buat yang pengen nonton film tentang perbedaan beragama gitu ya, ada agama yang berbeda tapi tetap pengen ngelihat gimana lucunya orang sana berbicara, gimana bagusnya pemandangan di sana, harus nonton. Bisa nonton di mana tapi ya? Sekarang nggak ada. Kemarin lagi festival soalnya, festival. Mungkin setelah podcastnya keluar ntar tiba-tiba produknya kita rilisnya di OTT ya. Ya. Kenapa nggak ditayangin lagi? Ya padahal bagus ya. Kayaknya sih takut karena mungkin isu muatannya lumayan sensitif. Kalau sekarang kan dikeluarin ya, takutnya orang takut ya bahasa di dalamnya kan lumayan ini kayak soal membakar gereja kan bahasanya lumayan ngeri gitu. Kayaknya nggak dikeluarin kan. Tapi mungkin habisnya dikeluarin kali ya. Di OTT kan sama. Ya. Betul. Nah ini emang sebenarnya sayang sih kalau dalam arti bagus. Nah, kalau dalam arti kalau tidak bisa dinikmati oleh orang banyak nih sebenarnya sayang sih karena dalam arti ya tadi itu ini filmnya nggak terlalu istilahnya bukan terlalu yang menggurui sih menurut saya justru dengan tindakan mereka dalam arti ini kita bisa mencontoh sih ini kalau menurut saya sih seperti itu sih kekuatan dari film ini sih kalau menurut saya sih seperti itu. Oke nih, thank you banget nih Mas Rido dan Mbak Ami ini untuk ngobrolin film Aisyah. Biarkan kami bersaudara nih karya Mas Herwin Novianto nih. Semoga nanti ke depannya ini bisa di OTT nih ya. Amin. Karena ya, kalau harus amin. Karena kemarin itu bener-bener jam 11 malam saya kebut. Aduh, Dok, lu ngasih tahu. Benar-benar. Ngasih tahu ya. Ya ampun. Kapan, Dok? Besoknya jam berapa? Pagi. Orang si Mas Dewa gitu, Mbak Mi mau nonton nggak? Tapi harus malam ini ya, soalnya besok jam 8. Buset deh, gue biasa udah tidur jam 10, gue nonton di jam 12 nonton. Ternyata saya sama Mbak Mi itu nonton bareng sama anak-anak saya. Cuman Mbak Mi di rumahnya, saya di rumah saya. Karena jangan salahkan saya loh Mbak Mi. Bukan salah saya Mbak Mi. Si Rido mempunyai waktu 72 jam. Rido mempunyai waktu 72 jam. Tapi dia memberikan kepada saya itu jam 21 sampai jam 8. Itu waktunya saya tidur loh. Itu waktu saya tidur, waktu saya istirahat. Menurut Mas, pas Mas WA saya, Mbak Mi mau nonton nggak? Tapi ini sampai jam 8. Ayolah, gue kan mau tidur. Waktu tidur gue. Sama dalam saya juga sama loh Bang. Dalam aduh, ini di Netflix ada film ini. Tapi ini sampai jam ini. Terus mana si Rido bilang bagus banget nih. Kalau mau ngeracunin orang jangan nanggung-nanggung, Dok.
Udah gitu ngeracuninnya tengah malam lagi kan, Masya Allah. Mendingan nanti Emang pas racun gua bagus banget. enggak maksud saya gini, mendingan itu udah selesai festivalnya, habis itu bilang, "Oh, bagus banget ini." Saya tanya, "Mas itu nonton di mana?" "Oh, bagus banget nih, tapi sayang udah lewat, Mas." "Oh ya udah nggak apa-apa, rela." Tapi ini, Iya, betul, Ini betul. bagus, bagus banget loh, Mas. Gini, mau nonton nggak? Ada nih, ada. Oh, boleh. Tapi sampai jam 8 pagi besok ya. Gue ngitung kalau gue bangun jam 6 pagi, gimana gue nonton? Nggak bisa, gue beres-beres segala macam. Ya udah mendingan nonton. Betul. Kata Mas Tewar kan gitu, besok sampai jam 8 pagi, ada jam 7 gua live lagi gimana ya? Ya udah lah. Racun gue emang sakti banget. Tapi oke, tapi terbayar. Untungnya bagus loh. Kalau sampai jam 1 pagi gue tidurnya jam 1 pagi, lu ternyata itu filmnya Zong. Wah. Tolong kembalikan jadwal tidur saya. Tolong kembalikan kehidupan. Aduh, itu bener-bener. Untung bagus. Ya, berarti racun saya sakti. Sakti Iya. banget emang. Iya itu udah itu bener-bener apa perjuangan tuh nonton tuh dalam arti, waduh ini harus apa pakai mirroring lagi saya kan, aduh TV gue kan nggak terlalu smart banget TV gue saya ini harus mirroring dalam arti seperti itu. Repot ya. Repot loh bener. Gara-gara Mas Rido semuanya repot. Gara-gara Mas Rido nih mata saya sampai sekarang nih masih bengkak nih. Lebay. Ini kantong mata saya nih kurang tidur nih karena Mas Rido waktu kemarin itu tuh gara-gara Mas Rido nih. Padahal itu lebay. Padahal dari berapa. Tapi benar sih Mas Rido. Tapi Mas Rido benar sih berarti nggak salah sih berarti ini bagus sih berarti justru yang tadi saya bilang itu untuk Mas Erwin ini anak saya pun ngerti istilahnya dan istilahnya bisa menangkap istilahnya pesannya, masih kecil bisa menangkap pesan bahwa istilahnya harus toleransi segala macam kan, mereka kan belajar PPKN ya istilahnya kan, tapi ya nangkep seperti itu. Oke nanti nggak kelar lagi Mbak Ami udah mau siap-siap untuk apa Jep ya. Ya aku mau nyanyi ini loh, bentar lagi tuh. Ami search. Manggung. Oh tapi di line up-nya nggak ada ya? Nggak ada. Kan surprise. Surprise ya. Surprise guest. Mystery guest. Iya. Aduh, bisa. Oke. Thank you banget Mas Rido, Mbak Ami udah ngobrolin Asia, biarkan kami bersaudara. Oke, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu dengan tema berbeda. See you.